Orang munafik itu tidak menyebut Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Mereka bukan tidak suka zikir sama sekali, bukan. Mereka berzikir, tidaklah berzikir mereka kecuali sedikit. Mereka berzikir tapi sedikit. Artinya orang-orang munafik perbedaannya secara zahir dan orang mukmin. Kalau orang mukmin suka cinta zikir yang lama, orang munafik tidak suka. Ya baitin nabi, ya safa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'ammira biha ajsadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamailika kamailiku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang fadilah atau sebagian manfaat faedah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Al-Qur'an, dalam pandangan Kitabullah. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an memerintahkan kita semua untuk selalu berzikir kepada Dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, wasabbihu, dan bertasbihlah kalian kepadanya, bukratan, di waktu pagi, wa asilan, dan di waktu sore. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita selalu berzikir, mengingatnya, menyebut asmanya di sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Berarti zikir yang banyak bila haddin wala adadin. Ini tanpa batasan dan tanpa hitungan, sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada Dia di kala waktu pagi dan sore. Bertasbihlah kepada Dia
di kala pagi dan sore. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dimafhumi di waktu pagi dan sore kita baca tasbih, misalkan subhanallah wa bihamdi, misalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, misalkan subhanallah subhanallah, misalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akan tetapi zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya tanpa hitungan, tentunya bagi orang ahli thariqah ini sudah mafhum bahwa dalam zikir thariqah, dalam zikir qalbi, dalam zikir hati, dalam zikir rohani, dalam zikir batin, dalam zikir khafi, itu semuanya tanpa hitungan sebanyak-banyaknya dan terus menerus. Ini zikir yang langgeng. Dan ini pun orang-orang ahli thariqah ini melaksanakan perintah Allah di ayat ini, uzkurullaha dzikran katsira. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam Al-Quran, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis sholatu, tatkala selesai melaksanakan sholat, fantashiru, maka menyebarlah kalian, fil ardi, di muka bumi, wabtaghu, dan carilah kalian, min fadlillahi, keutamaan Allah. Carilah rizki Allah, carilah nikmat-nikmat Allah. Tapi jangan lupa firman Allah Ta'ala, wazkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum, agar kalian semua tuflihun, beruntung kalian semua. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila kita selesai sholat, menyebarlah ke muka bumi. Kalau selesai sholat, zikir lisan ada hitungan, ada angkanya. Misalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kalimat tauhid zikir tarikot kontinu 165, illallah illallah Allah Allah Allahu dalam tarikot syatari 33 minimal. Lah setelah itu kemudian adalah zikir khafi atau zikir yang di dalam. Zahirnya tetap fantashiru fil ard, menyebarlah ke muka bumi. Yang petani menyebarlah ke sawah, ke ladang. Yang pedagang menyebarlah ke pasar-pasar, atau yang pembisnis atau pekerjaan apapun, silahkan menyebarlah ke muka bumi sesuai dengan pekerjaan kalian, sesuai dengan apa profesi kalian. Allah tidak melarang, Allah bahkan menyuruh. Akan tetapi, dan perbanyaklah zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, untuk melaksanakan perintah ayat ini, tentu ini perlu satu metode, perlu satu cara yang bahasa Arabnya disebut sebagai thariqah. Yang cara tersebut kita secara zahir dituntut untuk mencari fadl Allah, mencari rezeki Allah. Akan tetapi secara batin kita juga diperintah selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam dunia thariqah, terutama thariqatus syattariyah, dituntut hati ini selalu mengingat Allah. Dituntut hati ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituntut hati ini selalu menyebut asmanya Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, di waktu kita mengerjakan apapun saja, di waktu kita berprofesi apapun saja, hati tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini supaya agar kita semua la'allakum turhamun. Firman Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat, diberi turunnya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian semua disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hanya orang-orang ahli thariqah lah yang bisa menerapkan ayat ini. Kenapa? Secara zahir orang-orang ahli thariqah biasa bekerja seperti manusia lainnya, tetapi yang membedakan adalah sisi batinnya. Kalau secara zahir sama, yang bertani, yang berdagang, yang jadi pegawai, yang jadi pengusaha sama dengan orang lain. Cuman nanti dari sisi batin yang beda. Kalau kebanyakan lupa kepada Allah manusia, akan tapi orang-orang ahli thariqah dimanapun berada, entah di kantor, entah di sawah, entah di ladang, entah di sungai, entah di lautan, tetap hatinya berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap hatinya hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, detak jantungnya tetap berpikir menyebut asmanya Allah. Inilah pelajaran inti daripada thariqah yang menerapkan firman Allah taala di dalam Al-Qur'an. Dan selanjutnya Allah taala berfirman, innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, hanya orang-orang mukmin, alladzina idza dzukirallahu, orang-orang tatkala disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, firman-firman Allah dalam Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambah mereka keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka yatawakkalun, mereka berserah diri. Dalam ayat ini hanya orang-orang mukmin. Kalau orang munafik tidak. Siapa orang munafik? Orang munafik secara zahir sama dengan orang Islam. Juga pun mereka sholat, juga pun mereka puasa. Sebagaimana orang-orang munafik di sekitar kota Madinah waktu Rasulullah SAW masih hidup. Mereka juga pun ikut berjemaah ke masjid. Akan tetapi yang membedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik ada. Karena orang munafik bisa dilihat, mereka juga pun sholat, mereka puasa, zakat, juga pun mereka haji. Cuman perbedaannya secara zahir, ini dilukiskan dalam Al-Quran, wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak menyebut Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Mereka bukan tidak suka zikir sama sekali, bukan. Mereka berzikir, tidaklah berzikir mereka kecuali sedikit. Mereka berzikir tapi sedikit. Artinya orang-orang munafik perbedaannya secara zahir dan orang mukmin. Kalau orang mukmin suka cinta zikir yang lama, orang munafik tidak suka. Kalau dari sisi batin, ya banyak. Orang-orang mukmin, di antara tanda orang mukmin dari sisi batin, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, satu tanda orang mukmin. Dan keimanan itu pun sempurna. Orang-orang yang apabila disebut asma Allah, hatinya bergetar.
kok bergetar hatinya? Karena hati orang-orang mukmin selalu bersambung, selalu menyebut asma Allah. Apabila mendengar asma Allah, otomatis terjadi getaran, resonansi. Asampu. Otomatis terjadi getaran dalam hatinya. Karena setiap saat orang mukmin, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik hatinya menyebut Allah. Apabila asma Allah disebut, hatinya juga pun ikut bergetar. Dalam arti tambah semangat hatinya berzikir, tambah ingat kepada Allah, getarannya tambah kuat di dalam hatinya. Yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum. Seandainya mereka lupa kepada Allah, ada orang menyebut Allah, langsung hatinya bergetar, langsung teringat kepada Allah, zikirnya langsung hidup. Ini tanda yang pertama. Ini tanda batin. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini yang kedua. Apabila dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah, keimanannya bertambah. Baik orang mukmin tersebut tahu maknanya Al-Quran, ataupun orang mukmin tersebut itu pun tidak tahu maknanya Al-Quran. Baik bisa baca atau tidak bisa baca, baik buta huruf apalagi yang tidak buta huruf, tetap keimanannya bertambah, frekuensi keimanannya. Karena ada nur imaniyah, kemudian ada orang membacakan Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah bagian dari, sedangkan Al-Quran ada nurullah, maka nurullah akan bersambung dengan nur imaniyahnya, sehingga frekuensi nur imannya akan semakin bertambah, akan semakin kuat. Ini tanda secara batin orang mukmin yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Adapun orang munafik, meskipun dia tahu maknanya Al-Quran, banyak orang misalkan orang-orang orientalis, dalam bahasa Arabnya mustasyriqin, misalkan seperti Sinok Hargranya, ini bukan tidak tahu maknanya Al-Quran, bahkan mereka orientalis tahu tafsir Al-Quran, mereka pandai bahasa Arab. Apalagi seperti seorang Katolik, seorang orientalis, Papa Louis Ma'luf El-Yasui, ini sampai menyusun kamus Al-Munjid. Ada seorang orientalis, tapi agamanya tetap dia Katolik, mereka Katolik, menyusun suatu kitab berbahasa Arab namanya Dairatul Ma'arif 20 jilid. Tapi karena tidak ada nur keimanan, tetap tidak nyambung. Seperti misalkan seorang profesor wanita dari Prancis, guru besar di Harvard, namanya Simmel, hafal Al-Quran, hafal tafsir Jalalain, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Ihya Ulumuddin, hafal Riyadhus Shalihin, akan tetapi tidak ada nur keimanan dalam hatinya, sehingga walaupun bagaimanapun dibacakan, hafal sekalipun, tidak akan sampai kepada hatinya. Akan tetapi orang-orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, tidak bercampur keimanannya dengan kemunafikan, meskipun dia itu buta huruf, apabila dibacakan Al-Quran,
dibacakan ayat-ayat Allah, HI frekuensi keimanannya pasti naik, pasti bertambah. Ini perbedaan antara hatinya orang mukmin dan orang kafir, atau perbedaan antara hatinya orang mukmin dan orang munafik. Yang ketiga, orang-orang mukmin itu hatinya selalu berpasrah diri kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah diri, pasrah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wa man tawakkala fawasbu, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Allah pasti akan mencukupi segala kebutuhannya, apa hajatnya, apa permintaannya dalam hatinya, apabila mereka betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lewat cara zikir, lewat cara mengasah hati, lewat cara diri kita banyak mengingat Allah, hati kita dijadikan oleh Allah. Semoga hati kita, hati seluruh para jemaah, hati anak cucu kita, hati para pemirsa, para TV semuanya menjadi qalbul mukmin, menjadi qalbul mukmin, menjadi hatinya orang mukmin, yang mana hatinya orang mukmin tersebut punya tanda 3 yang disebut Allah dalam Al-Quran. Yang hati orang mukmin tersebut mulia, qalbul mukmin khairum minal ka'bati, hatinya orang mukmin lebih baik daripada Ka'bah. Hatinya orang mukmin, sabda Rasulullah SAW, lebih baik daripada Ka'bah. Karena hatinya menjadi tempat pertemuan dia dengan Allah, juga pun hatinya menjadi tempat pengaduan dia kepada Allah. Dengan hatinya menjadi tempat munajat dia kepada Allah. Dengan hatinya menjadi tempat keyakinan yang mantap, diisi dengan keyakinan yang mantap, hati yang yakin yang mantap kepada Allah. Inilah qalbul mukmin. Dan yang kita takutinya, dan yang selalu kita waspada adalah qalbun nifaq, adalah qalbu hati-hatinya orang-orang munafik, yang mana secara tanda, secara zahir orang munafik la yadhkuruna illa qalila, tidak menyebut Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali yang sedikit. Inilah orang-orang munafik. Jadi orang mukminlah yang hatinya apabila asma Allah disebut bergetar, juga pun orang mukminlah apabila dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Orang mukminlah kepada Allah yang selalu mereka berserah diri. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tanda-tanda orang mukmin, tanda-tanda orang yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda orang yang disayang oleh Allah, tanda orang-orang yang dekat dengan Allah, tanda orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah SAW, tanda orang-orang yang mengikuti generasi para sahabat. Mereka siapa orang-orang yang mengikuti generasi para sahabat? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'atiz zakat. Mereka adalah rijalun la tulhihim, orang laki-laki yang tidak mengalpakan, yang tidak melupakan kepada mereka tijaratun, apa perniagaan mereka, wala bai'un, dan jual beli mereka, an dzikrillah, daripada Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Mereka lah orang-orang yang sa'adah, yang beruntung, orang mukmin yang dekat dengan Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun, tidak melupakan kepada mereka tijaratun, jual beli,
perniagaan, wala bai'un dan jual beli. Lah kenapa Allah Ta'ala melukiskan suatu profesi tijarah dan baik? Karena yang rawan lupa kepada Allah, yang rawan lupa tentang halal haram dalam hal ini, misalkan jual beli, ini rawan lupa segalanya. Atau dalam perniagaan, kalau semisal bertani, ini bisa masih berpikir kepada Allah. Sampai mencangkul sawah, bisa hatinya berpikir kepada Allah. Akan tetapi kalau dalam tijarah, ini suatu perjuangan berat. Allah Ta'ala memberikan suatu contoh pekerjaan yang rawan mudah lupa kepada Allah. Apabila kita dalam pekerjaan tersebut tidak lupa kepada Allah, tidak melupakan kepada Allah, dengan bisnisnya, dengan tijarahnya, mereka tetap aktif dalam rutinan mingguan, zikir berjamaah, acara ta'lim. Meskipun mereka tetap sibuk dalam jual beli, tetap mereka tidak melupakan untuk hatinya ingat kepada Allah. Meskipun dia menjadi seorang tajir, tijarah ini perniagaan, isim fa'ilnya namanya tajir. Kalau tajir kata orang Jakarta, orang yang banyak duitnya. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Arab tajir. Tajir itu seorang pengusaha. Meskipun menjadi seorang tajir, pengusaha sukses, bisnisnya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana, betul-betul tajir, tetap dia tidak melupakan usahanya untuk berpikir kepada Allah. Dalam arti tetap dia aktif dalam zikir bersama, aktif dalam majelis ta'lim, aktif dalam mingguan, aktif dalam zikir-zikir lain. Ini namanya rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dan juga pun mereka wa iqamus shalah, tidak melupakan salat, wa itaiz zakah, juga pun mereka tidak kikir. Di antara karena apa? Karena yang kena, mayoritas yang kena zakat mal itu adalah dalam profesi tijarah atau profesi jual beli. Apabila sudah sampai cukup nisab haul 1 tahun, maka ada kewajiban zakat. Mereka tidak keberatan ita'i zakat untuk menunaikan ibadah zakat. Dan semoga kita masuk pada yang ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang tijarah, tajir. Amin Allahumma amin. Dalam arti bukan hanya pengusaha, pembisnis besar saja, tidak. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak kekurangan urusan rezeki dan urusan fulus. Akan tetapi fulus dan rezeki itu pun tidak melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyebabkan kita kepada kekikiran sehingga kita masuk bagian orang-orang yang menahan atau yang tidak menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima yang bernama zakat. Dan semoga meskipun sesibuk apapun kita, tetap kita khusyuk, tetap kita istiqamah di dalam melaksanakan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Inilah bagaimana posisinya orang-orang ahli berzikir kepada Allah dalam pandangan Al-Quran. Karena berzikir kepada Allah akan memfreshkan, akan menguatkan, akan meneguhkan, akan mengkokohkan keimanan kita, keyakinan kita, kemantapan kita, keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami himbau kepada seluruh jamaah agar senantiasa selalu banyak berzikir kepada Allah, dalam hati selalu melanggengkan zikir kepada Allah, juga pun zikir secara lisan atau yang dimakan sebagai wirid. Kita senantiasa aktivitas kita
di sela-sela kesibukan kita, gerakkan lisan kita, lidah kita untuk berzikir, untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesibukan kita, di tengah-tengah kesibukan kita, usahakan, sempatkan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagian kecil daripada keterangan tentang dorongan atau fadilah atau khasiat atau manfaat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Wa khairan min Allah ya taufiq hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa wa nadhar wal barakah wa min Sayyidi Abdul Qadir Jailani wa min Sayyidi Abdullah Syattar an-nafahat wal barakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنات مفاتح رحمة داوم النبي والري للروح